Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Yen yang sudah menyediakan waktunya di sela-sela waktu istirahat, khususnya di malam hari untuk melakukan wawancara. Terima kasih Ibu, mohon maaf juga mengganggu waktu istirahatnya. Gak apa-apa, ya selagi bisa. Baik, mudah-mudahan Ibu menjawab. Siap, langsung aja Ibu, saya berikan pertanyaan yang pertama. Mungkin ini terkait sebenarnya masih sama seperti wawancara yang sebelumnya, itu terkait tentang permasalahan di kelas. Yang sudah dipilih itu ada 4 permasalahan Bu. Jadi untuk permasalahan yang pertama itu terkait pemahaman siswa dalam mengerjakan soal HOTS Bu. Nah, berdasarkan hasil kajian dan hasil wawancara kemarin itu, ternyata saya sudah menentukan beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, saya ingin meminta istilahnya pendapat Ibu terkait solusi tersebut, apakah cocok ataukah tidak gitu untuk mengatasi permasalahan. Yang pertama itu mengenai permasalahan siswa dalam mengerjakan soal HOTS. Nah, untuk solusinya Bu, kemarin saya sudah mengajukan beberapa model pembelajaran. Nah, pembelajaran yang dipilih itu adalah problem based learning atau model pembelajaran berbasis masalah, dan juga menggunakan media pita konversi. Jadi untuk model pembelajarannya Bu, jadi anak itu diarahkan buat membahas terkait beberapa permasalahan sehingga anak itu paham terhadap materi pembelajaran. Nah, untuk pita konversinya itu Bu berisi tentang mengubah satuan dari kilometer kubik menjadi liter atau menjadi sentigram dan lain sebagainya. Mungkin saya mohon arahannya menurut Ibu, solusi tersebut apakah tepat atau tidak? Ya, baik. Ibu usahakan untuk masalah tentang media atau model PBL itu ya, barangkali sangat cocok untuk kegiatan tersebut, karena apa yang dimaksud dengan PBL itu mungkin istilahnya anak itu bisa berpikir secara kritis ataupun udah bernalar lebih tinggi barangkali gitu ya, karena nanti anak tersebut bukan hanya mendengarkan dari gurunya atau habis mendengarkan kemudian mencatat, habis mencatat menghafalkan ya, bukan hanya itu. Barangkali dengan teknik seperti itu barangkali anak tersebut hanya nyampe ke otak itu lama ya, yang dibaca itu nyampe lama, hilangnya cepat barangkali gitu ya. Tapi kalau dengan pemahaman tersebut anak bisa berpikir lebih kritis lagi ya, jadi untuk lebih berkomunikasi yang akhirnya nanti bisa menyimpulkan sendiri apa yang dia dapatkan gitu ya. Jadi bukan hanya mendengar saja, itu mungkin lebih baik lagi ya, lebih bagus, lebih bisa dipahami lagi, anak lebih aktif lagi gitu untuk berpikirnya. Baik Ibu, berarti mungkin cocok ya Bu ya menggunakan model pembelajaran PBL dan berbantu media pawan konversi. Selanjutnya ini pertanyaan yang kedua itu terkait permasalahan pemahaman konsep siswa dalam materi sistem peredaran darah. Nah, kemarin setelah dikaji berdasarkan hasil literatur dan juga hasil wawancara juga, ternyata ada beberapa solusi yang saya pilih Bu. Menurut Ibu, jika menggunakan model pembelajaran role playing atau bermain peran dan juga media monopoli Bu, rencananya saya itu kalau ketika pembelajaran anak nanti bermain peran seolah-olah menjadi bagian dari sistem peredaran darah. Ya, nanti anak-anak bergerak dari bilik kiri lalu kemana dan ke arah mananya. Sedangkan untuk medianya itu monopoli itu bukan biasanya anak-anak suka permainan. Nah, jadi saya kemarin solusinya itu mengangkat media tersebut untuk sebenarnya hampir seperti monopoli seperti biasa, cuman materi di dalamnya itu tentang sistem peredaran darah. Nah, menurut Ibu apakah model pembelajaran dan media tersebut cocok digunakan atau tepat digunakan untuk mengatasi permasalahan pemahaman konsep siswa?
Baik, untuk media ini ya, terutama dengan apa di sini permasalahan tentang pencernaan atau peredaran darah ya. Tadi kan dikatakan bahwa medianya adalah role playing gitu ya, bisa disebut sebagai memerankan atau bermain peran. Biasanya anak kalau dilibatkan langsung ya seperti yang tadi bilang, kalau dilibatkan langsung itu biasanya udah lebih cepat tangkap, lebih cepat memahami itu daripada hanya melihat, mendengar seperti yang dikatakan tadi ya. Jadi anak langsung bermain peran sehingga bisa lebih ataupun mengingatkan lebih lama gitu untuk disimpannya gitu di data anak gitu ya. Itu lebih bagus mungkin perankan lebih aktif lagi anaknya gitu bermain peran sehingga anak itu lebih senang daripada hanya mendengarkan dan membaca itu tadi ya. Kalau bermain peran anak langsung main gitu biasanya kan anak bisa istilahnya apa ya bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain gitu. Siap. Baik Bu, untuk yang ketiga itu terkait permasalahan membaca pemahaman. Kemarin itu permasalahannya anak ketika membaca teks atau wacana itu kadang kalau ditanya kan masih kebingungan untuk menuangkan informasi yang sudah mereka baca. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, solusi yang kemarin sudah saya ambil untuk mengatasi permasalahan tersebut salah satunya itu menggunakan hampir sama seperti yang tadi, yaitu menggunakan model problem based learning atau berbasis masalah, dan juga sebenarnya ditambah dengan metode mind mapping Bu. Nah, rencananya kalau dalam pembelajaran itu berbasis masalah nanti anak diberikan wacana beberapa teks tentang interaksi manusia dengan lingkungan khususnya Bu di mata pelajaran IPS. Lalu nanti anak ketika membaca itu dihadapi dengan beberapa masalah, lalu kemudian mereka menangkap informasi dan menuangkannya dalam bentuk peta konsep atau mind mapping. Jadi nanti anak menuliskan pokok bahasannya apa, lalu arahnya misalkan nanti contoh interaksi sosial itu apa saja dan bagaimana. Nah, menurut Ibu apakah penggunaan model pembelajaran dan metode tersebut cocok untuk digunakan atau tidak dalam permasalahan tersebut? Ya, untuk media ini barangkali ya pemetaannya apa yang tadi dikatakan modelnya mapping ya, biasa itu disebut dengan pemetaan ya, atau dengan membuat istilahnya apa ya, grafik gitu ya. Jadi kalaupun nanti kita menjelaskan kepada anak itu dengan pokok bahasan yang tadi dilanjutkan dengan menggunakan grafik kemana alurnya, kalau kita sebut dengan di IPA itu ada skema gitu ya, skema biasanya di garis panah, di sini kemana gitu. Biasanya itu lebih memahami gitu, seperti yang tadi dibilang ya, bukan hanya membaca saja. Jadi kalau ada grafik gitu, oh ini ke sini lanjutnya, ini ke sini lanjutnya gitu. Biasanya lebih ini juga sih pemahamannya, apa lebih cepat lah gitu ya, ataupun anaknya lebih paham juga gitu. Jadi grafik ya, dibikin grafik atau skema gitu ya dibuatnya. Jadi cocok ya Bu ya untuk digunakan dalam pembelajaran. Mudah-mudahan itu kayaknya seperti itu anak bisa lebih memahaminya. Baik, Bu. Untuk yang terakhir Bu, ini terkait permasalahan kemampuan siswa dalam menulis pantun. Nah, kemarin itu setelah dikaji literatur, hasil wawancara juga ditemukan beberapa solusi, yaitu pembelajaran tersebut menggunakan model make a match atau mencari pasangan antara isi dan sampiran dari pantun, Bu, gitu. Nah, sedangkan untuk medianya itu menggunakan kartu pantun, jadi nanti anak itu diarahkan membuat pantun berdasarkan gambar yang ada pada kartu. Jadi misalkan di gambarnya itu ada tentang olahraga, atau jadi nanti anak membuat pantun berdasarkan tema pada kartu tersebut gitu Bu. Nah, sedangkan untuk pemahaman mengenai isi dan sampiran nanti anak menggunakan model pembelajaran memasangkan. Jadi anak nanti dibagi ke dalam beberapa kelompok, ada yang mendapat kartu sampiran, ada yang mendapatkan kartu isi. Jadi mereka saling mencari pasangan yang sesuai dengan
pantun tersebut. Nah, menurut Pantunnya, Ibu, ya, menurut Ibu apa model pembelajaran tersebut dan media kartu pantun tersebut cocok digunakan untuk mengatasi permasalahan kemampuan mahasiswa atau tidak? Ya, untuk materi tentang pantun seperti yang sudah ya Ibu bilang bahwa anak itu diberikan rangkaian merangkai kalimat ya, merangkai kalimat seperti melanjutkan habis ini kalimatnya apa yang cocoknya ya. Tapi dengan ditambahkan dengan model model match ya gitu ya, artinya berpasangan, bukan berpasangan orangnya tapi memasangkan istilahnya materi atau suatu bahasan ya, itu pernyataan dipasang-pasangkan, misalkan bisa jadi itu sebuah pertanyaan kemudian cari jawabannya, jadi anak yang aktif mencari jawabannya. Ataupun juga dengan membuat pantun pemahaman anak, ada kartu yang satu dia baca, nah jadi dia harus cari pasangannya yang tepat. Jadi istilahnya nggak terlalu berpikir sendiri, dia sudah ada istilahnya persediaan ya, yang anak itu bisa memasangkan yang sesuai dengan apa yang dia ambil kartu pertama. Jadi dia akan mencarinya, jadi dia akan lebih aktif lagi memasangkan gitu. Ya. Tapi bisa dirasakan model pembelajaran itu dan media. Bisa. Baik Ibu, mungkin pertanyaan dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih untuk saran dan informasinya, pelajaran untuk saya. Semoga dapat saya terapkan, insya Allah ke depannya. Ya, amin ya. Kegiatan PPG ini. Mohon maaf sekali lagi mengganggu waktunya setelah waktu istirahat malam-malam. Mudah-mudahan bermanfaat dan semuanya lancar. Ya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ibu cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan ya Ibu ya, ketika nanti sama-sama. Ya, mohon maaf apabila ibadah salah. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.